Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-10, Yakub Israel. Kamis 2 Juni, kematian Rahel. Bacalah Kejadian 35 ayat 15 sampai 29. Penderitaan apa lagi yang dihadapi Yakub dalam keluarganya yang tidak normal? Segera setelah Yakub meninggalkan Betel, 3 peristiwa yang saling terkait menandai langkah terakhir perjalanannya menuju tanah perjanjian. Lahir putra terakhir Yakub, Rahel meninggal, dan Ruben, putra pertama Yakub dari Lea, tidur dengan gundik Yakub. Meskipun ayat Alkitab tidak menjelaskan mengapa pemuda itu melakukan sesuatu yang begitu jahat, bisa jadi dia entah bagaimana ingin mencemari kelahiran putra terakhir Yakub dan mempermalukan ingatan akan Rahel, kita tidak tahu. Kelahiran putra terakhir Yakub terkait dengan Bethlehem yang berada dalam batas-batas tanah perjanjian. Maka kelahiran ini adalah penggenapan pertama dari janji Tuhan untuk masa depan Israel. Bidan secara nubuat menyapa Rahel dengan kata-kata yang Tuhan gunakan untuk meyakinkan Abraham, "Janganlah takut." Secara signifikan, Yakub mengubah nama yang diberikan Rahel yang sedang sekarat kepada putranya Ben-Oni, yang berarti putra kesedihanku, untuk menandakan rasa sakitnya, menjadi Benyamin, yang berarti putra tangan kanan. Mungkin menyiratkan arah dari selatan untuk mengungkapkan harapannya di tanah perjanjian dan semua yang Tuhan katakan akan dia lakukan untuk umatnya setelah mereka menetap di sana. Namun selama ini Ruben melakukan hubungan seksual dengan Bilha, gundik ayahnya dan juga pembantu Rahel. Kita tidak tahu mengapa dia melakukan tindakan skandal ini, selain sebagai contoh lain dari kebejatan manusia. Hebatnya, Yakub tidak menanggapi pelanggaran yang mengerikan ini, meskipun dia diberitahu tentang itu. Mungkin pada saat ini dalam hidupnya, Yakub percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menggenapi firman-Nya meskipun ada dosa dan kejahatan dari waktu ke waktu yang terjadi di sekitarnya. Pelajaran iman yang tepat inilah yang tersirat dalam daftar 12 putra Yakub yang akan menjadi leluhur Israel. Bukan orang yang paling baik hati seperti yang akan kita lihat, namun terlepas dari semua masalah, semua disfungsi, bahkan kejahatan yang nyata seperti Ruben dengan Bilha, kehendak Tuhan akan terpenuhi melalui keluarga ini, tidak peduli betapa kacau keluarga ini sebenarnya. Meskipun ada kesalahan manusia, tujuan akhir Tuhan akan terpenuhi. Bayangkan apa yang akan terjadi jika orang bekerja sama, jika mereka menaatinya. Betapa lebih mudah dengan lebih sedikit penderitaan manusia dan stres serta penundaan, kehendak Tuhan kemudian tercapai. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-29, ini merupakan 3 peristiwa yang terjadi terkait dengan perjalanan terakhir dari Yakub untuk menuju ke tanah perjanjian. Yang pertama adalah lahir putra terakhir Yakub, yang kedua adalah Rahel meninggal, dan yang ketiga adalah perbuatan bejat yang dilakukan oleh salah satu anak Yakub yakni Ruben dengan Bilha. Kalau kita lihat ayat 16-20, ini merupakan cerita mengenai kematian Rahel. Rahel adalah istri dari Yakub. Memang di sini ada berkat bagi Yakub, yaitu kelahiran dari Benyamin. Ini adalah salah satu anak yang lahir di Kanaan. Pada awalnya Rahel memberi nama Ben-Oni, yang artinya anak kesukaranku atau kesedihanku. Tetapi Yakub menganggap pemberian nama oleh Rahel itu sebagai tindakan yang kurang bijaksana. Lalu ia mengganti nama anak itu menjadi Benyamin, yang artinya bermacam-macam. Pertama, anak tangan kananku. Yang kedua, anak kekuatanku. Yang ketiga, anak kebahagiaan atau nasib baik. Yang keempat adalah anak masa tua. Dan yang terakhir, anak cinta kasih. Dia menggambarkan bahwa Benyamin adalah seorang anak yang memberikan semangat, kekuatan, yang menyayangi, dan merupakan lambang dari cinta kasih kepada sesama maupun kepada Tuhan. Tetapi bagaimanapun di sini juga ada kesedihan atau penderitaan bagi Yakub karena setelah melahirkan Benyamin, Rahel, istri yang paling dicintai oleh Yakub, mati. Tetapi kita bisa lihat di sini iman dari Yakub, di mana pemberian nama yang diberikan Rahel kepada Benyamin awalnya adalah Ben-Oni, dirubah menjadi Benyamin. Ini merupakan imannya kepada Tuhan.
Ia tidak menunjukkan matanya pada kematian Rahel, tetapi pada kelahiran Benyamin, dan terus berharap kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22 bagian A, ini merupakan cerita yang sangat menyedihkan, di mana Ruben berzina dengan salah satu pembantu dari Yakub, yakni Bilha. Kalau kita melihat Kejadian pasal 34, yakni Simeon dan Lewi yang merupakan anak dari Yakub menjadi pembunuh dan perampok. Sekarang Ruben melampaui kedua adiknya dalam melakukan kejahatan, yakni kejahatan perzinahan yang dilakukan di dalam keluarga. Dosa bagaimanapun bejatnya bisa saja masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang mengaku ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu waspada terhadap masalah dosa ini. Dan oleh karena perbuatan salah dari Ruben ini, maka Ruben dihukum. Apa hukumannya? Di dalam Kejadian pasal 49 ayat 4, di sana dikatakan hak kesulungannya dicabut, tidak lagi engkau yang terutama, dan diberikan kepada Yusuf. Dan juga suku Ruben dikutuk sehingga menjadi suku yang kecil. Padahal kita tahu bersama bahwa Ruben ini adalah anak yang tertua dari anak-anak Yakub. Tetapi tindakan dari Yakub ketika dia mendengar akan berita ini tanpa ada reaksi kemarahan Yakub, tetapi ia tetap beriman, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ada banyak tantangan, tetapi apabila kita melandaskan akan iman kita kepada Tuhan, maka rencana Tuhan akan terpenuhi di dalam kehidupan kita manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi kami mau memasrahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.